Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, yang tentunya kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-272 ya daripada surah Al-Baqarah, yaitu pada halaman 173 ya, halaman 173 baris ke-5 dari atas. Laisa 'alaika hudahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Ay laisa 'alaika ya Muhammad an tahdin nasa fa innaka lasta bimu'akhidhin bijarirati man lam yahtad, innama anta mulzimun bitablighihim fahasb, wallahu yahdi man syaa'a min ibadihi ilal islam, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ay syai'un tunfiqunahu minal mal
fahuwa li anfusikum la yantafi'u bihi ghairakum li'anna sawabahu lakum wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah khabarun bima'na an-nahi ay la taj'alu infaqakum illa liwajhillahi la lighardi dunyawi wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun ay fa inna ajruhu wa sawabuhu ad'afan mudha'afah tanalunahu antum wa la tankusuna syai'an min hasanatikum wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-272 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisa 'alaika hudahum, ya. Kata Allah, bukankah, ya, atau engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang dapat memberikan hidayah kepada mereka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah, ya, makhluk yang akan bisa memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang lain, ya. Karena dalam hal ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, didatangi oleh salah seorang, ya, yang meminta-minta, ya, yang datang kepada Nabi itu, ini orang minta kepada Nabi untuk diberikan sesuatu, ya. Lalu, ya, kata Nabi, ya, laisa, ya, lakum min zakat. Kata Nabi, tidak ada hak untuk kalian, ya, untuk apa? Menerima zakat, ya. Akhirnya ketika Rasul mengatakan demikian, ya, ini orang yang datang kebetulan bukan orang Islam, ya, tapi orang-orang Nasrani datang kepada Nabi, ya, minta diberikan sesuatu, ya. Kata Nabi, ente nggak ada hak, ya, dalam pembagian ini zakat ini, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menegur, ya. Kata Allah, laisa 'alaika hudahum. Tuh. Muhammad, engkau ini bukanlah orang yang akan bisa memberikan hidayah kepada mereka. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ketika ada orang yang meminta-minta, ya, meskipun mereka itu bukan dalam hal ini tanda kutip bukan orang yang beriman, dia boleh saja kita berikan atau boleh saja kita apa? Kita kasih. Ya, masalah hidayah itu bukan urusan ente mau dia Islam ke, mau dia Nasrani ke, mau dia Yahudi ke, ya. Tuh. Kata Allah biarin aja karena ini bukan tugas ente ngasih hidayah atau bisa atau enggaknya. Ya, tuh. Makanya turun nih ayat, ya. Nah, ada sebagian pendapat lagi yang mengatakan, ya, dalam hal ini yang diperbolehkan buat kita orang Islam memberikan itu sedekah yang sunnah, ya. Tapi kalau untuk zakat yang dalam hal ini sifatnya wajib, nggak boleh kita kasih orang-orang, ya, di luar agama Islam. Ya, kenapa? Karena yang namanya zakat itu kan, ya, udah jelas itu suatu kewajiban yang memang diharuskan bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena redaksi dalam hadis dan ayat juga itu dikatakan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Tuh. Ya, yang namanya zakat itu adalah harta yang diambil dari orang-orang yang kaya, artinya orang Islam yang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, ya,
yang kemudian nanti diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang fakir miskin yang beragama apa? Beragama Islam. Ya, tapi kalau dalam hal yang sifatnya sunnah seperti nanti nih, ya, ada korban kita bagi boleh nggak? Boleh-boleh aja nggak apa-apa. Ya, karena bukan sifatnya wajib sedekahnya itu. Ya, ada yang mengatakan memang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Cuma Imam Syafi'i mengatakan boleh kita bagi. Ya, sekedar untuk apa? Ya, ngasih hadiah kepada orang-orang meskipun ya mereka itu bukan dalam kelompok orang-orang yang beragama Islam. Ya, tuh. Nah, makanya dengan adanya teguran ini nih, akhirnya tuh orang kafir yang tadi disuruh pergi, ya, amen Nabi karena ente gak ada haknya, langsung dipanggil lagi dah tuh amen Nabi. Ya, kata Nabi, ya gulam, ta'al, ya, wahai gulam, sini. Ya, kamu ada bagian kamu, ada hak kamu dan kamu boleh menerima bagian dari harta yang diberikan oleh orang-orang apa? Orang-orang yang beriman. Ya, makanya kalau ada bapak-bapak ini lagi jalan, lagi apa gitu, ya, kalau mau ngasih nggak perlu tanya agama lu apaan, jangan. Ya, kalau ngasih ngasih aja udah. Dia mau agama Konghucu kayak, mau Buddha kayak, ya, mau Kristen, Yahudi kayak, mau Katolik kayak, Protestan kayak, ya, kasih aja. Nggak perlu kita nanya apaan, agamanya, ya. Kayak petugas aja kita nanya-nanyain agama orang kan gitu. Ya, ngasih aja udah. Kalau memang dia itu ya benar-benar membutuhkan dan perlu bantuan kita. Ya. Karena apa, Pak? Karena bisa jadi melalui wasilah atau perantara kita memberi sesuatu dari orang Islam bisa jadi itu menjadi apa? Ya, wasilah Allah akan ngasih dia hidayah. Ya, mungkin dalam kata hati yang dalam dia berkata, "Ya Allah, umat Islam begitu baik, ya. Kami aja orang yang beda agama sama mereka diberi bantuan. Ya, lah bagaimana ketika kami akan bergabung atau masuk ke dalam kelompok mereka, ya?" Itu yang hal-hal kayak gitu kan kadang kita nggak apa ya, nggak tahu, ya. Makanya dalam ini, ya, Nabi saja ditegur, biarin aja. Kalau masalah hidayah urusan Allah. Ya, nggak perlu kita beda-bedain dalam memberikan sesuatu yang sifatnya sunnah, bantuan apapun, gitu, ya. Baik. Ai laisa maaf. Walakinallaha yahdi may yasha. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan apa? Hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, sekarang bukti yang paling jelas, Pak. Ya, Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Ya, itu kan baik banget itu. Ya, pamannya. Kenapa? Meskipun dia itu beda agama sama Rasulullah, ya, namanya keponakan, punya paman, punya om, punya ya, uncle yang begitu baik, wajar dong. Ya. Ya, kata Nabi Muhammad, aku akan berikan hidayah, aku akan berikan petunjuk kepadamu wahai pamanku. Ya, tapi Allah katakan turun lagi ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, tuh. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta. Tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang paling engkau cintai. Coba di sini menggunakan ahbab. Ya, menggunakan apa? Isim tabdil. Ya, orang yang paling kamu cintai aja, engkau nggak akan bisa wahai Muhammad memberikan dia kepada mereka. Ya, tapi Allah katakan apa? Walakinallaha yahdi may yasha. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang apa? Yang akan memberikan hidayah kepada siapa? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Jadi salah satu sebab di antara asbabun nuzulnya itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ai laisa alaika ya Muhammadu. Ya, tuh, bukanlah bagi kamu wahai Muhammad ya, antahdin nas ya, untuk bisa memberikan hidayah kepada manusia atau kepada orang. Fa innaka lasta bimuakhidin bijariratin man lam yahtadi. Ya, man lam yahtad. Fa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad lasta bimuakhidin. Ya, bukanlah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bijariratin man lam yahtadi.
atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Ya, jadi ketika ada orang belum mendapatkan hidayah, ya, itu bukan menjadi beban Nabi. Ya, kali akan ditumpahkan kepada Nabi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang belum mendapatkan hidayah. Ya, tidak demikian. Ya, itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri orang itu sendiri yang memang mereka melakukan apa? Perbuatan yang tidak baik tuh. Ya, karena kan ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, dan begitu pula ketika kita melakukan suatu kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya, tidak ada tanggung jawab yang akan membebani engkau wahai Muhammad ketika ada orang yang belum dapat hidayah melakukan perbuatan dosa. Ya, makanya tidak tidak ada kewajiban bagi engkau wahai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada siapa? Kepada ya orang-orang yang engkau cintai, ya. Innama anta mulzimun bitablighihim fahasab. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, kewajiban engkau, tugas engkau hanya apa? Bitablighihim fahasab. Ya, sekedar untuk menyampaikan saja kepada mereka. Ya, tuh, jadi tugas Nabi Muhammad menyampaikan. Ya, tuh yang dalam Al-Qur'an juga Allah katakan ma alaina illa balag. Ya, tidak ada kewajiban bagi kami kecuali apa? Menyampaikan. Wala alaihi illal hisab, kecuali nanti Allah yang akan menghisab. Ya, tugas kita udah sampaikan, kita sudah apa tuh? Ya, berikan sesuatu yang baik-baik. Ya, ketika mereka belum mau, ya nggak boleh kita paksain, biarin aja. Ya, suatu saat juga, tapi kita jangan pernah berhenti. Ya, jangan kita bilang biarin ntar juga dapat hidayah, nggak bisa kayak gitu. Ya, yang namanya hidayah itu betul memang sudah ada. Ya, tapi kita harus mencari jalan-jalan yang akan menjadikan hidayah itu turun kepada seseorang. Ya, sebagai contoh lah, kita punya anak susah disuruh ngaji. Ya, anak susah disuruh belajar ilmu agama. Ya, kita bilang biarin aja dah, nanti tuh anak kalau dapat hidayah juga dia bakal ngerti sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Ya, tetap kita harus apain? Terus memberikan apa tuh? Ya, nasihat. Terus kita memberikan wejangan. Terus kita memberikan apa? Informasi yang baik-baik, betapa pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu agama. Ya, kenapa? Karena nantinya Pak, penyesalan yang paling menyesal bagi orang tua ketika dia meninggal dunia apa? Ya, ketika punya anak yang enggak dididik dalam ilmu agama. Ya, enggak dididik dalam ilmu agama itu suatu penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, barulah orang tua itu tahu betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa pentingnya mendidik anak-anak untuk menjadi orang apa ya? Orang atau anak yang soleh ataupun solehah. Ya, itu nanti akan ketahuan betapa pentingnya itu. Baik. Wallahu yahdi man syaa'a min ibadihi ilal Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yahdi man syaa'a min ibadihi, ya, yang akan memberikan hidayah kepada hambanya, ya, untuk apa? Mendapatkan hidayah berupa Islam. Jadi bukan engkau wahai Muhammad yang bisa atau mampu memberikan hidayah, akan tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Makanya kan Pak, ya ada redaksi hadis tuh yang menentukan orang itu bisa baik atau enggak siapa? Allah. Ya kan? Bukan manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah pasti baik menurut manusia. Ya kan? Karena ada dalam satu hadis kan Nabi sebutkan, ya, man yuridillahu bihi khairan. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia akan menjadi orang baik, apa kata Nabi? Yufaqihu fiddin. Ya, maka orang tersebut diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ya, itu redaksinya apa? Tanda bukti. Ya, itu alamat. Ya, tuh seseorang Allah akan jadikan dia orang baik, maka apa? Orang itu diberikan pemahaman dalam masalah ilmu agama.
Ya, ada orang bertanya lagi, Ustadz, ada orang paham agama tapi begitu kelakuannya, oh ini lain lagi lah. Ya, jangan kita melihat satu sisi yang baik di sisi Allah, yang jelek kita lihat, jangan. Ya, Allah sudah katakan Allah nggak akan berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hamba. Ya, ya orang sekarang zaman sekarang banyak Pak, para penghafal Quran katanya banyak yang melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang ya nggak pantas. Jangan salahin Qurannya, ya, jangan salahin apalannya, tapi siapanya? Manusianya, orangnya ini, ya. Tuh, namanya siapa? Nah, itu kan namanya mental, ya. Orang kalau udah namanya mentalnya nggak baik, dimanapun dia bisa seperti apapun pasti nggak akan baik. Ya, itu. Kenapa? Karena karakter dia udah sebentuk seperti itu tuh. Ya, intinya kita jangan menyalahkan apanya? Ya, yang datang dari Allah jangan kita salahin. Ya, percuma aja tuh orang hafal Quran, mendingan anak gua nggak hafal Quran, baik. Nah, nggak boleh. Ya, kalau gratis oh itu berarti nyalain siapanya apanya? Al-Qur'annya jangan. Ya, banyak ya. Tuh, orang-orang yang memang apa? Dalam tanda kutip ya, dia nggak hafal Quran lebih baik dari yang hafal Quran. Banyak ada juga. Tapi kalau tuh orang dia itu baik, hafal Quran akan lebih apa? Lebih cakep, lebih baik. Ya kan? Tuh. Makanya kan kata siapa itu? Saya pernah dengar ceramahnya dulu siapa ya? Allahyarham Muallim Syafi'i Azami. Ya, kata beliau itu anak itu ada dua katanya. Ada anak yang soleh, ada anak yang baik. Ya, anak baik belum tentu soleh. Anak soleh pasti baik. Bukan anak cepat soleh, bukan ya? Ya, artinya anak yang soleh itu ya dalam kondisi apapun dia akan baik. Ya, tapi anak yang baik dalam kondisi sesuatu yang tertentu bisa jadi dia berubah. Ya kan? Bisa jadi gak? Ya, sehingga Imam Nawawi mengatakan makanya kan anak yang baik itu yang berbakti kepada kedua orang tua saat orang tuanya masih hidup dan orang tua udah mati. Ya, kalau anak baik dia berbakti ke orang tuanya kapan? Waktu hidup doang. Ya, begitu orang tuanya udah meninggal berubah gak? Berubah. Berarti anak bukan anak baik nih. Ya, bukan anak soleh tapi anak baik doang. Kata ya Muallim Syafi'i Azami dulu. Ya, itu makanya logika masuk akal juga ya benar juga ya. Orang ketika orang tua masih hidup ya banyak lakuin kebaikan ini loh karena cari muka. Ya, karena bandenya bapaknya banyak ya. Begitu bapaknya meninggal udah lain lagi dah tuh. Ya, itu. Baik, ya, kita lanjutkan lagi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya, dan apa-apa yang engkau infakkan ya min khairin dari suatu kebaikan itu fali anfusikum maka itu akan kembali ke diri kamu juga ke diri kamu ya kembalinya itu bukan kepada orang lain tuh ya in ahsantum li anfusikum ya wa in asatum falaha ya itu kembali kepada siapa kepada diri kita sendiri ay syai'un tunfikunahu minal mali ya yaitu sesuatu ya harta yang engkau infakkan ya itu fahuwa li anfusikum ya akan kembali ke diri kamu kalian la yantafi'u bihi ghairakum ya enggak akan kembali kepada selain kalian ya tuh nggak akan kembali kepada orang lain nggak akan kembali kepada si A ya kalau yang ngelakuin si B ya kembali kepada si B ya itu pahalanya itu bukan salah ya atau Allah ngasih salah pahala nggak ada ya itu akan kembali kepada orang itu sendiri ya li'anna sawabahu lakum ya karena pahalanya itu ya lakum akan diberikan untuk siapa untuk kalian ya bukan untuk yang lainnya ya beda halnya ketika ada seorang anak ya yang dia bersedekah ya itu diniatkan untuk orang tuanya yang udah meninggal dunia nah ini lain lagi ya karena tuh orang udah meninggal dunia ya karena orang kan kalau udah meninggal dunia nggak bisa berbuat apa-apa ya yang mereka tunggu apaan tuh kiriman
Ya, makanya kan redaksi dalam hadis Nabi katakan, ya, tuh dalam sebuah hadis Nabi bilang itu, ya, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Kata Nabi kan gitu. Ya, dan bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan juga untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang sudah meninggal dunia, kita suruh sedekah bisa enggak? Enggak bisa. Ya, kan Nabi sudah katakan idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Tuh, kalau manusia udah meninggal dunia, semua amalnya putus. Ya, nggak ada orang yang udah meninggal dunia itu ngelakuin kebaikan sekecil apapun. Yang ada mereka ngapain? Nunggu. Ya, dari siapa nih? Dari kita orang-orang yang hidup. Kalau tuh orang tua nunggu kebaikan dari orang anaknya, ya, dari cucunya, ya, bukan kita ngarep dari siapa? Orang-orang yang udah meninggal dunia. Tapi dari siapa? Dari kita-kita nih yang masih hidup tuh, ya. Itu anjuran Nabi seperti itu, ya. Maaf. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Ya. Apa-apa yang kalian infakkan, ya, illa ibtigha'a wajhillah, ya, tidak lain dan tidak bukan melainkan apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita niatkan ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau khabarun bimakna an-nahi. Ya, satu berita yang menunjukkan suatu larangan. Ya, tuh. Kan dalam kaidah usul fikih, ya, tidak semua perintah itu menunjukkan perintah. Ya. Walaisa kullu amrin yadullu alal amr. Ya. Tuh, bisa jadi ini perintah, tapi perintah untuk diapain? Ditinggalkan. Ya, perintah Allah untuk meninggalkan apa ya? Perbuatan yang haram. Itu perintah bukan? Perintah. Tuh, ya. Ada perintah Allah untuk mengerjakan yang halal, itu perintah juga. Ya, tuh. Makanya kan, ya, dalam kaidah dikatakan tadi walaisa kullu amrin yadullu 'alal wujub. Ya, tidak semua perintah yang Allah perintahkan itu menunjukkan wajib. Bisa jadi haram. Perintahnya apa? Perintah untuk meninggalkan. Jadi haram kan gitu. Tuh, ya. Tuh, al-amru, ya, biasanya kan kalau dalam fi'il amr, ya, itu kan fi'il yang menunjukkan apa? Perintah. Ya, perintah salat, perintah zakat, perintah haji, ya. Ini ada perintah juga, tapi perintah apa? Untuk kita meninggalkan suatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ai la taj'alu infaqakum illa liwajhillah. Ya, janganlah engkau menjadikan, ya, sesuatu yang engkau infakkan itu tujuannya bukan karena Allah. Ya, tuh. Bukan karena siapa? Allah, tapi karena sesuatu yang lain. La taj'alu. Ya, jangan engkau jadikan, ya, sekecil apapun yang engkau infakkan itu diniatkan kepada selain Allah. Ya, jadi kita harus apa? Niatkan itu benar-benar karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. La li ghardi dunyawi. Ya, bukan karena tujuannya untuk mencapai keduniaan. Apa maksudnya keduniaan, Pak? Kita infak tujuan kita untuk apa? Ya, biar dikenal orang, ya. Kita infak tujuan kita biar apa? Biar jadi tambah harta kita, jadi orang kaya, biar dibilang orang kaya. Ya, enggak usah gitu-gituan udah. Ya, pokoknya yang namanya kita berinfak itu Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya. Tuh, yang udah kita baca, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh. Ya, sedekah yang kita keluarkan itu, ya, dibalas dengan berapa? 10. 10 jadi 70. 70 jadi berapa?
700. Ya, enggak sampai di situ. Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala yang dikeluarkan oleh orang yang berinfak tuh, ya, kalau Allah kehendaki. Ya, maksud kehendaki ini, Pak, orang berbuat kebaikan sedekah, ya, meskipun ada niat-niat yang enggak baik, bukan enggak berpahala, ada pahalanya. Ya, tapi apa? Sedikit, ya, ketimbang orang yang apa ya, sedekah tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin Allah itu ya menyia-nyiakan amal kebaikan hambanya. Ya, wallahu apa itu? La yudiu ajral muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghilangkan sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik. Ya, namanya manusia kan ada kadang ya sifatnya ini sifatnya itu hal yang biasa. Ya, pokoknya kita yakin aja lah apa yang kita keluarkan itu insya Allah itu adalah sesuatu yang apa berpahala buat kita. Ya, ada orang gitu ya temennya sholat, dibilang sholat inti daripada sholat kemana-mana mendingan gak usah sholat. Ya, jangan. Ya, salah orang kalau dibilang begitu. Ya, kita akan bilang kepada dia, mendingan lagi sholat mikirin apa ya, mikiran kemana-mana daripada lu di mana-mana enggak sholat. Ya kan? Mendingan kayak gitu. Ya, biarin dia sholat pikirannya kemana-mana. Nah, lu di mana-mana enggak sholat. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang apa? Yang kadang orang tuh ya menilai seseorang itu gampang dengan ucapannya. Ya, padahal dia udah berusaha. Ya, pengen sholatnya khusyuk, pengen sholatnya seperti para nabi, ya para aulia, ya jangankan kita Pak, ya Sayyidina Ali aja kan pernah diuji sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ujian itu bukan suatu ujian yang gampang, yang uji Nabi, ya masih kena tergoda dengan apa? Dengan adanya janji-janji yang akan diberikan berupa hadiah kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Tuh, ya, makanya biarin aja Pak. Orang belajar, orang ngaji, ya dia datang pas di majelis taklim dia tidur, biarin. Ya, lagi ngaji dia melonjor di ngelamun, biarin. Ya, mendingan ngaji sambil melonjor daripada lu melonjor nggak ngaji. Ya kan? Karena gitu, biarin aja. Lu percuma ngaji nggak dapat apa-apaan. Ya, biarin. Ya, mendingan gua ngaji nggak dapat apa-apaan daripada lu nggak ngaji, apa tuh? Ya, lebih nggak dapat apa-apaan lagi. Jangan tuh ya. Jadi biarin aja lah. Pokoknya selama tuh orang bisa ngelakuin kebaikan, jangan dikata apa. Ya, jangan usil kita. Biarin. Ya, kalau dia lagi benar, alhamdulillah. Pelan-pelan namanya orang itu kan nggak gampang untuk mendapatkan apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya, jadi apa-apa yang engkau keluarkan berupa kebaikan itu akan Allah berikan apa? Pahalanya untuk kamu. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan mampu atau bisa berbuat apa? Zalim. Ya, itu. Ai fa inna ajrahu wa sawabuhu ad'afan mudha'afah. Ya, artinya sesungguhnya ganjaran pahalanya Allah akan berikan itu apa? Berlipat ganda, ya. Tanalunahu antum, ya, yang akan Allah berikan kepada kalian wala tankusu syai'an min hasanatikum, ya. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, ya. Jadi sekecil apapun kebaikan pasti ada apanya? Ada pahalanya. Itu kan dalam surah Az-Zalzalah apa ya? Allah katakan ya, fa amma man saqulat apa? Ayat itu? Ayatnya akhir ayat itu. Ya. Jadi sekecil apapun misqala dzarratin khairan yara. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tuh, kebaikan yang engkau lakukan itu ya,
meskipun sebesar atom, ya, kalau orang dulu bilang sebesar biji sawi, ya, itu bakal apa? Bakal ada kebaikan, ada catatannya. Ya, begitu juga kejahatan yang kau lakukan sebesar atom juga ada apanya? Ada hitungannya. Ya, enggak akan ya lepas atau ya terlepas dari apa? Dari hitungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya Pak, ya, dalam ayat yang ke-120 maaf 272 ini, ya, tuh kita selaku manusia, ya, hanya bisa apa? Melakukan kebaikan dan juga mengajak orang lain untuk apa? Melakukan kebaikan. Karena di sini contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, makhluk yang menjadi makhluk yang paling dicintai dan dikasihi Allah, ya, itu nggak akan bisa memberikan hidayah, ya. Cukup kata Allah, tugas kamu wahai Muhammad menyampaikan apa yang aku perintahkan, ya. Mengenai masalah hidayah itu urusan siapa? Urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang manusia biasa, ya, ketika kita dihadapkan oleh ya beragam macam orang-orang yang ada di dunia, itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena dunia ini isinya memang cuma dua. Ada orang baik sama orang nggak baik. Ya, nggak ada orang setengah baik, setengah nggak baik, ada nggak? Nggak ada. Ya, dunia ini isinya cuma dua. Ya, karena Allah sudah katakan wa minhum mu'minun wa minhum kafir. Ya, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang baik, ada orang yang nggak baik. Ya, nggak ada kelompok yang ketiga. Ya, karena kan saya katakan dunia ini adalah tempatnya kita memilih. Ya, yang namanya pilihan cuma dua, A atau B. Ya, dunia ini bukan pilihan ganda. Ya, kalau pilihan ganda itu pilihannya lebih dari dua. Ya, ini cuma dua, baik atau buruk. Ya, muslim atau kafir. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang memilih menjadi orang-orang yang baik, insyaallah taala, ya. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada mau ditanya.